Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya udah itu ya, Bidayatul Hidayah ya. Ya, kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah secara makna artinya kawitane hidayah. Kawitane hidayah itu permulaan hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah itu petunjuk. Ini kita ngaji Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah atau petunjuk. Hadal kitab karangannya Imam Al-Ghazali. Banyak membahas segala hal yang seharusnya permulaan-permulaan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh al-imam al-alim al-allamah hujjatul islam wa barakatul anam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu amin. Qala berkata siapa asy-syaikh, siapa syekh. Asy-syaikh itu bisa dimaknai kakek, bisa dimaknai sebagai guru besar juga bisa. Syekh Al-Imam Al-Alimul Allamah. Alimul Allamah ini top-topnya orang alim. Orang-orang alim ini Alimul Allamah, di atasnya orang alim. Hujjatul Islam, yang menjadi hujjahnya Islam, wa barakatul anam, lan berkahnya makhluknya Allah. Siapa? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Kunyahnya Abu Hamid. Abu Hamid itu bukan namanya tapi kunyahnya. Kunyah itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kunyah itu adalah bisa dikatakan tradisi di Arab sana memanggil orang dengan julukan. Kunyah bisa dinisbatkan kepada anak pertama biasanya. Dia punya anak kayak Sayyidina Ali, punya anak pertama Sayyidina siapa? Hasan. Maka Sayyidina Ali kunyahnya itu Abul Hasan. Sayyidina Ali kunyahnya Abul Hasan. Tapi juga bisa kunyah itu menisbatkan bukan kepada nama anak. Seperti Sayyidina Ali punya kunyah yang lain. Beliau punya kunyah Abu Turab, bapaknya tanah. Kenapa bapaknya tanah? Dulu Sayyidina Ali itu pernah berselisih ya, beda pendapat rumah tangga sama Sayyidah Fatimah. Setelah itu Sayyidina Ali karena tidak mau zalim sama istrinya, akhirnya dia pergi keluar rumah, datang ke masjid. Zaman dulu masjid masih tanah, belum lantai kayak gini. Karena masih emosi mungkin Sayyidina Ali, akhirnya dia gemes sendiri, menahan emosi. Jadi dia tiduran sambil gesek-gesekin punggungnya ke tanah.
Datang ketika Sayyidina Ali sedang seperti itu, akhirnya Rasulullah datang dan memanggilnya sebagai ya Abu Turab, ya, wahai bapaknya tanah. Dia tidak selalu menisbatkan kepada anak. Beberapa juga seperti Abu Hurairah. Banyak mungkin orang yang fahamnya namanya Abu Hurairah, padahal itu kunyahnya. Kunyahnya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Lebih jauh lagi, ada mungkin beberapa orang yang dari lahir sampai sekarang mungkin gak tahu nama aslinya Abu Bakar. Siapa nama asli Abu Bakar? Nama aslinya Abu Bakar siapa? Nah, ini termasuk orang-orang yang dari lahir sampai sekarang nggak tahu. Ya Abu Bakar, saking terkenalnya karena kunyahnya yang diberikan oleh Rasul, Abu Bakar itu. Nama aslinya bukan Abu Bakar, nama aslinya Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Nah, ini kunyahnya Abu Hamid. Namanya siapa? Namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Masya Allah, saking cintanya sama Nabi Muhammad, namanya Muhammad semua. Al-Ghazali dari bangsa Ghazal. Ghazal itu disebutkan daerah Al-Ghazal, Ghazal. Mungkin kalau sekarang di peta dunia termasuk dari bagian negara Iran. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallah, muga-muga mudah-mudahan mensucikan siapa Allahu Gusti Allah ruhahu pada ruhnya Al-Imam Al-Ghazali, wa nawwara, dan muga-muga menerangkan dharihahu ing kuburnya Al-Imam Al-Ghazali. Alhamdulillahi, alhamdu utawi sekabehane puji, semua puji-pujian iku lillahi, iku kagungane Gusti Allah, kepemilikan Gusti Allah, haqqa hamdihi, dengan sebenar-benarnya memuji, wassalatu lan solawat, wassalamu lan keselamatan, rahmat, ala khairi khalqihi, atas sebaik-baiknya makhluknya Gusti Allah. Siapa? Muhammadin, ya Nabi Muhammad, rasulihi, utusannya Gusti Allah, wa abdihi, dan hambanya Gusti Allah, wa ala alihi, dan muga tetap ingatase alinya Rasul, keluarganya Rasul. Alihi ini beberapa ulama ada yang mengatakan alihi itu bukan cuman keluarga Rasul, tapi bisa termasuk sahabat-sahabatnya, orang yang dekat dengannya, atau orang-orang yang terus tersambung dengan Rasul. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, min ba'dihi, dari sesudahnya. Amma ba'du, fa'lam, maka ketahuilah, fa'lam, maka ketahuilah, sopo siro, siro itu kamu, siro itu kamu. Fa'lam, maka ketahuilah, sopo siro, ayyuhal harisu, ayyuhal harisu, wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh. Haris itu sungguh-sungguh. Alaktibasil ilmi, atas memburu ilmu. Orang-orang yang sungguh-sungguh atas memburu ilmu. Al-mudhiru, yang memperlihatkan, min nafsihi, dari dirinya diperlihatkan apa? Sidqar raghbati, pada benarnya keinginan. Maksudnya keinginan memburu ilmu, dia sungguh-sungguh diperlihatkan di dalam dirinya
keinginan untuk memburu ilmu. Wa fartat ta'attushi, wa fartat ta'attushi, dan banget. Fartat itu banget. At-ta'attush, ta'attush itu dahaga, haus. Wa fartat ta'attushi, dan bangetnya dahaga, ilaihi, kepada ilmu. Alam annaka, sesungguhnya kamu, in kunta, iku jika ada siapa kamu, takusidu, menyengajakan siapa kamu, bitolabil ilmi, dengan menuntut ilmu, al munafasata, berlomba-lomba, persaingan, wal mubahata, dan sombong-sombongan, wa taqadduma, lan unggul, mendahului atau unggul, alal aqrani, atas piro-piro konco atau teman-teman, wastimalata, dan ingin menarik sira wujuhin nasi, ing wajahnya manusia, maksudnya perhatiannya manusia, ilaika, kepadamu, wajma', lan mengumpulkan, hutamid dunya, barang-barang dunia, fa'anta, mengkau utawi sira, maka adapun kamu, iku sa'in, iku berusaha apa, fi hadmi dinika, di dalam merusak agamamu. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kamu menuntut ilmu, dengan sengaja menuntut ilmu ini, motivasinya atau niatnya itu untuk berlomba-lomba, ya, untuk saing-saingan, untuk sombong-sombongan, niat nuntut ilmu supaya pengen unggul daripada teman-temannya, terus juga ingin menarik perhatian manusia, apa bahasanya, narsis, ya, dan mengumpulkan barang-barang dunia. Jika niat kalian atau niat kamu seperti itu, maka sesungguhnya kamu itu berusaha merusak agamamu. Wa ihlaki, dan membinasakan sapa sira, nafsika, dirimu sendiri. Tidak hanya merusak agama, tapi membinasakan dirimu sendiri. Merusak tegese membinasakan dirimu sendiri. Wa bai'i akhiratika, dan menjual akhiratmu, bidunyaka, dengan duniamu. Kalau niat atau motifnya seperti itu, kata Imam Ghazali, ya, berarti merusak agama, merusak diri sendiri, bahkan kamu menjual agama atau menjual akhiratmu untuk duniamu. Fasafqatuka, mongko utawi akad transaksi, maka adapun akad atau transaksi kamu. Kenapa kok transaksi? Tadi kan dikatakan bai'i akhiratika bidunyaka, menjual, berarti ini analoginya berdagang. Kamu menjual agamamu diganti dengan duniamu, maka perjualan itu, fasafqatuka, maka perjualan itu, transaksi itu, iku khosiratun, iku rugi. Wa tijaratuka, dan dagangan siro, daganganmu yang kamu jual itu, ba'iratun, itu rusak. Wa muallimuka, lan utawi guru siro, gurumu, nah ini gurunya ke bawah-bawah, iku mu'inun, iku membantu, laka, kepadamu, ala isyanika, atas maksiatmu. Wa syarikun, lan bersekutu, sapa muallimuka, laka, kepadamu, fi khusranika, di dalam kerugianmu. Nah, ini gurunya juga ke
ke bawah. Makanya wajar sekali semisal guru itu selalu memantau, memperhatikan santrinya sekarang bagaimana, baik yang masih di pondok atau yang sudah tidak mukim di rumah, yang sudah tidak mukim di pondok, yang sudah di rumah, bagaimana sekarang ngajinya, bagaimana, masih lempeng apa enggak pandangan-pandangannya, ya. Karena guru juga mengkhawatirkan, karena guru itu bertanggung jawab dunia akhirat, bertanggung jawab. Oh tapi kadang santri kok kalau diperhatikan kok malah dibilang apa, rempong, ya? Guru kok rempong. Kepo, yang guru dibilang kepo. Masya Allah. Itu guru itu ingin memperhatikan itu bukan bukan buat apa-apa, bukan kepo, tapi bagaimana sekarang, ya, ngajinya masih istiqomah apa enggak gitu. Sebab itu tadi, ini bertanggung jawab guru itu. Pada akhirnya guru itu dianggap membantu maksiatnya murid. Itu makanya beratnya jadi guru. Wahuwalan utawi muallimuka, wahuwalan adapun muallimuka iku kabai saifin, iku seperti menjual pedang. Kenapa guru kok ke bawah-bawah? Karena itu tadi, kabai saifin, guru itu seperti menjual pedang min qati'it tariqin, kepada orang yang membegal jalan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, waman a'ana, waman lan utawi siapa ne wong, siapa orang iku a'ana jika membantu sapa man, ala maksiatin atas satu maksiat, walau bisyatri kalimatin, walau dengan separuh kalimat. Siapa orang membantu kepada satu maksiat, walau hanya membantunya itu dengan setengah kalimat, enggak full, karena maka ada sopoman tadi iku syarikan, iku sekutu, lahu kepada mengkonoman, menjadi sekutunya man maksiat tadi, fiha di dalam kemaksiatannya. Ini jadi dalilnya. Ini juga hati-hati nih. Kalau kok membantu di dalam kemaksiatan walaupun setengah kalimat, ini sangat berpotensi di story WA. Ini bahaya, story WA itu bisa membantu kemaksiatan, ya? Bikin story WA, tolong ya dibayar, udah 3 bulan gak dibayar-bayar misalkan. Kita yang lihat ini siapa nih, udah suudon, udah mulai langsung tuh, ini kayaknya dia nih, ini kayaknya itu nih, udah itu bikin orang maksiat. Ya, makanya hati-hati. Walau bisyatri kalimatin, walaupun setengah kalimat itu, ketika akhirnya membantu orang untuk bermaksiat, sekutu. Namanya sekutu itu ideologinya perang. Indonesia sekutunya mana? Kok Belanda? Sekutu itu bersekutu itu loh, ini bahaya deh. Tadi saya ngomong sekutu nggak paham sekutu apa. Gue Arab nggak ngerti, Indonesia nggak ngerti, gue bahaya kan. Darurat. Sekutu itu perang, sekutu ideologi perang, sekutu musuh tembak, sekutu jangan ditembak. Nah, itu sekutu. Masya Allah, pinter kabeh do, amin, pinter dulu, amin dulu. Masya Allah. Harus
menerjemahkan dengan bahasa apa lagi saya ini? Sekutu. Alhamdulillah, yang penting masih Islam ya. Itu bersekutu. Sekutu. Kalian jadi bersekutu. Kalau ideologi perang seperti itu. Misalkan Indonesia sekutunya sama Palestina, ya. Sekutunya Palestina. Misalkan Indonesia ini yang pihak yang benar dengan Palestina. Israel ini sama Amerika ini pihak yang salah. Ketika Indonesia dikatakan benar, maka otomatis sekutunya juga benar. Gitu loh. Sekutu itu seperti itu. Jadi guru itu sekutu, jadi menjadi sekutu. Kalau misalkan muridnya itu bermaksiat dengan ilmunya, maka guru itu bersekutu, menjadi sekutunya si murid, kata Imam Ghazali. Jadi kalau muridnya kedapat dosa, berarti gurunya juga dapat. Nah, ngono loh, paham. Pantesan bengang-bengong enggak ya, Pak? Ternyata enggak paham sekutu. Teman, tapi kalau teman kan ya sekutu itu ya ideologinya perang. Kalau diartikan teman terlalu ini. Alhamdulillah. Wa in kanat dan jika ada oponiatmu wa qasduka dan tujuanmu bainaka ing dalem antaranya dirimu wa bainallah dan antara Allah. Bainaka wa bainallah, antara dirimu dan antara Allah. Antara dirimu dan Allah. Kalau ada niat kamu dan tujuan kamu antara dirimu dan Allah, min talabil ilmi, dari menuntut ilmu, iku al hidayah, agar mendapat hidayah. Niat dan tujuannya itu agar mendapat hidayah, petunjuk dari Allah. Duna mujarradir riwayati, tidak semata-mata meriwayatkan. Maksudnya tidak semata-mata meriwayatkan itu, ya saya ngaji supaya mendapatkan hidayah. Kalau dia ingin meriwayatkan, duna mujarradil, tidak semata-mata untuk meriwayatkan. Bagaimana orang yang meriwayatkan tuh? Saya ngaji supaya bisa meriwayatkan ke orang-orang. Saya ngaji supaya bisa ceramahin orang-orang. Saya ngaji supaya bisa ngasih tahu hadis ke orang-orang. Itu kurang baik juga. Tetap yang namanya ilmu, nuntut ilmu itu tetap harusnya karena Allah Ta'ala, atau mendapatkan hidayah atau petunjuknya dari Allah Ta'ala. Kalau tujuan kamu, niyatuka wa qasduka min talabil ilmi itu al-hidayah, untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk, duna mujarradir riwayah, bukan semata-mata untuk meriwayatkan, fa'abshir, maka berbahagialah sapa sira, maka berbahagialah kamu. Karena kalau niatmu benar-benar karena untuk mendapatkan hidayah, fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat ikuta besutu, iku membentangkan sapa malaikat laka kepadamu apa yang dibentangkan ajnihataha, pada sayap-sayapnya, membentangkan sayap-sayapnya, idza masyaita, ketika berjalan siapa kamu. Maksudnya berjalan itu apa? Maksudnya selama kamu menuntut ilmu di pondok atau dimanapun, selagi dan itu niatnya tulus untuk mendapatkan hidayah, selama itu juga para malaikat membentangkan sayapnya untuk kamu. Wahitanal bahri, dan selain malaikat, hitanal bahri, ikan-ikan di lautan. Hitanal bahri, ikan-ikan di lautan, tastaghfiru, membacakan istighfar. Apa hitanal bahri, para ikan-ikan di lautan membacakan istighfar laka kepadamu, idza sa'aita, ketika berjalan siapa kamu. Sama, ketika kamu masih di dalam terus menuntut ilmu dan itu masih niatnya tulus,
maka ikan-ikan di lautan, berapa banyak ikan di lautan itu membacakan istighfar. Masya Allah. Nah itu kalau niatnya bagus ya. Walakin akan tetapi yang bagi seharusnya laka kedua siro bagimu anta'lama pada akan mengerti siapa kamu qabla kulli syai'in sebelum segala sesuatu annal hidayata sesungguhnya hidayah allati yang hiya al hidayah iku thamaratul ilmi iku buahnya ilmu. Tetap hidayah itu buahnya ilmu. Mau ngaji nanti nunggu hidayah, nggak bisa begitu. Mau ngaji nunggu hidayah, nggak bisa. Justru hidayah itu thamaratul ilmi, buahnya ilmu. Semakin kita ngaji, semakin kita mencari ilmu, semakin mendapatkan hidayah. Maka seharusnya niat itu memang naik kelas, naik kelas. Pertama datang ke pondok pengen ngaji, niatnya apa? 10 juz pertama biar dibeliin HP, niatnya masih itu. Setelah 10 juz pertama dapat HP 20 juz, mintanya motor, udah 30 juz mintanya mobil. Tapi seharusnya naiknya jangan dunia terus, naiknya jangan dunia terus. Pertama pengen pondok supaya apa? Dapat ini, dapat itu, hal-hal yang sifatnya dunia. Tapi lama-lama harus ditingkatkan menjadi hal-hal yang ukhrawi, yang niatnya itu untuk dapetin ridhonya Gusti Allah. Thamaratul ilmi, al-hidayah itu thamaratul ilmi, buahnya ilmu. Laha iku bagi hidayah bidayatun wa nihayatun. Bidayatun utawi permulaan, wa nihayatun lan akhir. Hidayah itu ada permulaan, ada juga akhir. Wa zahirun lan yang tampak, zahir. Wa batinun dan batin yang tidak tampak. Jadi hidayah itu ada yang awal, ada yang akhir, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Wala wusula dan tidak mungkin sampai ila nihayatiha kepada puncak atau akhir. Wala wusula dan tidak mungkin sampai ila nihayatiha kepada puncak atau akhirnya hidayah illa ba'da ihkami, kecuali setelah mengokohkan permulaan, ila ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah mengokohkan permulaannya hidayah. Jadi nggak akan pernah sampai ke akhir kalau tidak menguatkan dulu awalan-awalan hidayah, permulaan-permulaannya hidayah. Wala usura dan tidak mungkin menemukan ala batiniha atas batinnya hidayah illa ba'dal wuqufi, kecuali setelah mengetahui ala zahiriha atas zahir-zahirnya hidayah. Hidayah yang awal, hidayah yang zahir itu apa? Hidayah awal itu ya kita sholat, mau diajak sholat, yang wajib-wajibnya dulu udah mau, itu permulaan. Yang zahir itu kalau diajak kebaikan, yang zahir, hidayah-hidayah zahir yang kelakuannya berusaha untuk baik. Nah, kalau nihayahnya, ujungnya hidayah atau kok batinnya hidayah, itu makomnya sudah makom-makom aulia. Wahalan wahana
Lan eling-eling utawi ingsun iku musyirun. Wa ana lan eling-eling atau ingat-ingat utawi ingsun atau adapun ingsun, adapun saya iku musyirun iku memberi alaika atas dirimu bi bidayatil hidayah dengan permulaan hidayah, litujarriba supaya menguji siapa kamu biha dengan bidayatil hidayah nafsaka pada dirimu sendiri. Watam tahina dan tegese menguji sapa sira biha dengan bidayatil hidayah qalbaka ing hatine sira. Imam Ghazali ini menuliskan kitab Bidayatil Hidayah ini untuk mengisyaratkan, memberi tahu supaya kalian atau kita ini menguji. Nih baca nih kitab Bidayatil Hidayah, uji diri kamu dengan Bidayatil Hidayah ini, uji hati kamu dengan Bidayatil Hidayah ini. Setelah diuji kamu lihat di mana posisi kamu. Posisinya di mana? Di permulaan atau di akhir? Baru hanya zahirnya saja atau sudah sampai ke batin? Nah, ini kita uji sekarang. Fa in sadafta, maka jika mendapatkan atau menemukan siapa kamu qalbaka pada hatimu, kamu menemukan dalam hatimu ilaiha terhadap bidayatil hidayah itu mailan yang condong, hatimu kok condong, wa nafsakalan nemu sapa sira ing awake dhewe sira, kamu menemukan di dalam dirimu biha dengan bidayatil hidayah mutawiatan ingkang taat, kamu menemukan diri kamu taat tunduk terhadap bidayatil hidayah, walaha lan terhadap bidayatil hidayah qabilatan menerima, fadunaka maka hendaklah kamu wat tatallu'a menetap sapa sira, menetap siapa kamu ila nihayati sampai puncaknya hidayah. Kalau kamu menemukan diri kamu, hati kamu terhadap bidayatil hidayah ini condong, hati kamu taat menerima, condong dan terhadap bidayatil hidayah kamu menerima, maka hendaknya kamu tetap menetap, teruskan istiqomah terhadap hidayah ini sampai pada akhirnya hidayah. Wa taghalghul dan menyelami, wa taghalghul dan menyelami sira fi bahril ulumi ing dalam atau di lautannya ilmu, fi bahril ulumi, fi biharil ulumi, fi biharil ulumi ing dalam lautan ilmu. Sudah dapat semuanya, kamu sudah melihat kecondongan hati kamu terhadap hidayah, senang, diri kamu itu taat menerima, setelah itu istiqomah dan mulai menyelami lautan ilmu. Wa in sadafta, dan jika mendapatkan siapa kamu qalbaka ing hatimu inda muakhadatika ketika berhadapan kamu, kamu mendapatkan diri kamu, hati kamu ketika berhadapan iyaha pada bidayatil hidayah, pada permulaan hidayah biha dengan bidayatil hidayah kumusawifan iku menunda-nunda. Iki loh, kalau kamu menemukan kamu kok menunda-nunda pada bidayatil hidayah, wabil amali dan mengerjakan, wabil amali dan mengerjakan bima qetadha kehendak, bima qetadha kehendaknya bidayatil hidayah, mumatilan menunda-nunda. Ya, Masya Allah, mengerikan ini ya. Kamu kok menemukan hati kamu ketika berhadapan dengan bidayatil hidayah ini menunda-nunda. Aduh, terus wajib, Masya Allah, ntar dulu, nyantai dulu, setoran, terus buat setoran nanti malam, nah ntar aja,
5 menit sebelum setoran misalkan ya, menunda-nunda terhadap bidayatil hidayah, terhadap kebaikan-kebaikan, petunjuk yang baik, permulaan hidayah kok menunda-nunda, fa'lam, maka ketahuilah anna nafsaka, sesungguhnya keinginan kamu, al-mailata, yang condong ila thalabil ilmi, terhadap menuntut ilmu, keinginan kamu yang condong terhadap menuntut ilmu, hiya utawi nafsaka, dirimu, ya ke situ ya, nafsaka al-mailata itu, ila thalabil ilmi, keinginan kamu itu, dirimu itu, an-nafsul ammaratu bisu, keinginan kamu menuntut ilmu itu al-ammaratu bisu, nafsu yang memerintahkan dengan keburukan. Makanya lagi di tes di mana ini kita sekarang, kita ini di mana sekarang? Kita ini condongnya terhadap hidayah. Ketika menemukan hidayah ini condong, apa tidak condong? Ini kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Saya cuma bacain. Ya, tapi wajar Imam Ghazali mengatakan seperti ini karena ya sekelas Imam Ghazali ya wajar-wajar aja. Saya bacanya kesindir sendiri juga kok. Masya Allah. Imam Ghazali ini. Kata Imam Ghazali kalau seperti itu nafsul ammar. Wa qad intahadat, dan sungguh bangkit apa an-nafsul ammarah bisu, bangkit muti'atan dengan keadaan taat, li syaitani, kepada syaitan al-la'ini yang dilaknat, liyudalliyaka, supaya mengulur-ngulur siapa kamu, liyudalliyaka, supaya mengulur-ngulur sapa setan ka ing sira, liyudalliyaka, supaya mengulur-ngulur siapa setan ka ing sira, bihabli ghururihi, dengan jaring tali tipu dayanya setan. Ini kalau misalkan orang itu ternyata memang masuk ke dalam kriteria ini, dia bangkit, kebangkitannya itu sebenarnya taatnya itu kepada syaitan. Syaitan ini mengulur-ngulur waktu kamu, ya makanya kalau suka mengulur-ngulur waktu, ya berarti sudah bisa jadi ya terperangkap oleh syaitan, jaring tali tipu dayanya syaitan. Fayastadrijuka, maka pelan-pelan, fayastadrijuka, maka pelan-pelan mengerahkan siapa setan ka ing siro, ing itu kepada, ing itu pada. Fayastadrijuka, maka pelan-pelan mengerahkan siapa setan ka ing siro, bimakidatihi, dengan tipu dayanya syaitan, ila ghamratil halaki, kepada genangan kerusakan. Ini bahaya tenan. Syaitan setelah dia bisa merusak niat kamu untuk belajar, untuk mencari ilmu, dengan menarik kamu dari memakai jaringnya tali tipu dayanya, kamu ditarik oleh syaitan kemana? Ila ghamratil halaki, terhadap genangan keburukan. Kamu paham genangan apa enggak? Paham, benar paham? Genangan itu air tidak mengalir. Genangan air. Orang yang berdiam di genangan air, maka selagi dia berdiam di situ, dia akan terus basah. Begitupun orang-orang yang akhirnya berdiam diri di genangannya keburukan, genangan keburukan yang dibuat oleh syaitan, maka ketika dia tidak beranjak, pastinya akan terus-menerus di dalam keburukan. Wa qasduhu
Lan adapun tujuannya setan iku an yurawwija iku akan memasukkan sapa setan alaika atasmu. Tujuannya setan itu memasukkan kita asyarra fi ma'ridil khairi, asyarra ing kejelekan fi ma'ridil khairi ing dalam tampilan kebaikan. Hatta yulhiqaka sehingga menggabungkan siapa setan ka ing sira bil aksarina dengan orang-orang yang rugi a'malan apa amalnya. Alladzina rupane wong akeh orang-orang dhalla yang sesat apa sa'yuhum apa usahane mereka fil hayatid dunya di dalam kehidupan dunia. Wahum adapun mereka yahsabuna iku menduga-duga sapa alladzina annahum sesungguhnya alladzina iku yuhsinuna iku berbuat baik sapa alladzi sapa setan sun'an ing pekerjaan. Hingga akhirnya setan ini, setelah setan ini akhirnya bisa menanamkan kejelekan fi ma'ridil khairi yang dibungkus dengan tampilan yang baik. Tujuannya setan itu agar tetap kita bisa seperti itu, pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang rugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kita anggap kita itu beramal terus, kita anggap kita itu berbuat baik terus, padahal yang kita lakukan kita masih di dalam perangkapnya setan. Pada akhirnya sia-sia, kosong semua. Wa inda dzalika lan ketika dzalika mengkono-mengkono. Wa inda dzalika dan ketika itu, ketika setan itu memasukkan kita di dalam perangkapnya, di dalam genangan keburukan, memasukkan kita dalam keburukan yang ditampilkan dengan kebaikan, yatlu membacakan alaika atasmu sopo asyaitanu sopo syaitan fadlal ilmi ing keutamaannya ilmu wa darajatil ulama dan derajat-derajatnya para ulama wa ma warada lan perkara yang tersebut apa ma fihi ing dalam al-ilm wa ma dan sesuatu warada yang disebutkan apa ma fihi di dalam fadhailil ilm minal akhbari dari akhbar. Khobar itu hadis, dari hadis-hadis wal athari dan dauh-dauhnya ulama. Setan ini kalau misalkan ini kita juga sering kepleset sama setan ini. Setan supaya kita itu tidak mencapai niat baik lillahi ta'ala, setan ini selalu mengingatkan kita tentang fadlal ilmi, tentang keutamaannya ilmu. Lu kalau punya ilmu bakal mulia, lu kalau punya ilmu ya, wa darajatul ulama, kalau punya ilmu bisa jadi ulama, kalau jadi ulama jadi kiai, jadi nyai, banyak yang menghormatin, tangannya diciumin, tangannya diamplopin, itu yang terbayang-bayang. Akhirnya kita termotivasi menuntut ilmu untuk hal-hal seperti itu. Loh, setan itu paham hadis, setan itu tahu hadis. Jadi yang diingatkan oleh setan hadis-hadis yang tentang itu saja. Sebenarnya baik hadisnya, cuman karena setan itu mengingatkan hanya pada hal-hal itu, hingga akhirnya kita tertipu oleh setan. Wayulhika dan membuat lupa siapa setan ka ing siro, membuat lupa dari apa? An qaulihi, dari ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Manis dada man siapa ne wong, siapa orang iku izdada jika tambah siapa man ilman apa ilmunya, walam yazdad dan tidak tambah siapa man hudan petunjuknya, ilmunya tambah
pengetahuannya tambah, tapi petunjuk hidayahnya itu enggak nambah. Walam yasdad, dan tidak menambah. Walam yasdad, dan tidak menambah sapa man minallahi, dari Allah. Walam yasdad, dan manis dada, siapa orang la izdada iku lamun tambah sapa man ilman, apane ilmu. Walam yasdad, dan tidak tambah sapa man hudan, petunjuknya. Tambah ilmunya enggak tambah petunjuknya. Lam yazdad, maka tidak tambah sapa man minallah, dari Allah. Illa bu'dan, kecuali semakin jauh. Tidak semakin dekat, tapi malah semakin jauh. Wa an qawlihi, dan setan juga membuat lupa. Kita lupa dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyaddun nasi, utawi banget-bangetnya manusia. Manusia paling banget. Apa banget-bangetnya azaban, apa siksanya yaumal qiyamah, ing dalam hari kiamat. Kata Rasul, banget-bangetnya siksa orang di hari kiamat iku alimun, iku orang yang alim. Lam yanfa', ya Allah. Asyaddun nasi, banget-bangetnya manusia, azaban, siksanya yaumal qiyamati, di hari kiamat, iku alimun, iku orang alim. Lam yanfa', yang tidak memberikan manfaat. Hu ing alim, siapa Allah, Gusti Allah, bi ilmihi, dengan ilmunya tidak diberikan manfaat oleh Allah. Wa'udzubillah. Banget-bangetnya siksa manusia. Makanya kemanfaatan ilmu itu penting doh. Jangan merasa ilmu itu manfaat gak manfaat, yang penting manfaat itu penting. Ilmu yang manfaat itu penting. Makanya kita harus bersungguh-sungguh, berijtihad di dalam mengusahakan kemanfaatan ilmu apapun itu. Yang telah kita ketahui, pelajari dari hadisnya atau dauh-dauhnya ulama, bagaimana kita supaya mendapatkan ilmu. Jangan sampai kita memiliki ilmu tapi tidak manfaat. Wa kana, dan ada siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, iku ngendiko atau dawuh, berkata. Dawuh itu lebih sopan. Nabi itu dawuh, bersabda lah, berdoa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbi la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ai la yusma'. Allahumma, duh Gusti, inni sak temene ingsun, sesungguhnya aku iku a'udzubika, memohon perlindungan sapa ingsun, bika, kelawan panjenengan, min ilmin, memohon perlindungan padamu, min ilmin, dari ilmu, la yanfa', yang tidak manfaat apa ilmu, wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk apa qalbu, wa amalin, dan dari amal-amal la yurfa, yang tidak diangkat apa amal, maksudnya tidak diterima oleh Gusti Allah, wa du'ain, dan dari doa-doa la yusma, yang tidak didengarkan apa doa. Doa bisa tidak didengarkan, bisa, walaupun Gusti Allah bilang berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, tapi doa bisa saja tidak didengarkan. Kenapa? Karena terhalang syarat-syaratnya berdoa. Kamu berdoa di tengah-tengah maksiat gimana? Setelah maksiat berdoa tobat ya? Lagi maksiat kok. Ya itu bisa jadi tidak didengarkan.
Wan qaulihi, dan setan juga membuat kita lupa dari ucapannya sallallahu alaihi wasallam, marortu lailata usriya, marortu lewat sopo ingsun, ingsun itu aku, saya. Marortu lewat sopo ingsun maksudnya Rasul, waktu Rasul menceritakan marortu lewat sopo ingsun maksudnya Rasul, lailata usriya, pada malam diisrokan, bi opo lawan ingsun, ila bi aqwami, sampai piro-piro kaum, sampai dengan piro-piro kaum. Rasul ketika diberangkatkan Isra, Rasul melihat sampai kepada melihat kaum-kaum. Kaum-kaum apa? Kaum-kaum tuqarratu, yang digunting opo syifahuhum, opo mulut-mulutnya akwam, mulutnya digunting, bimaqaridha min narin, dengan gunting-gunting dari api neraka. Fakultu, maka bertanya sopo ingsun maksudnya Rasul. Rasul ketika melihat kaum itu digunting bibirnya, mulutnya dari api neraka, Rasul bertanya, man iku sopo, man antum, gitulah gampangnya, siapa kalian, sopo sira kabeh, kalian itu siapa? Qalu, berkata sopo kaum, menjawab sopo kaum yang tadi digunting mulutnya, kunna, ada siapa kita ya Rasul, iku na'muru, iku perintah sopo kita, bil khairi, dengan kebaikan, kita memerintahkan kebaikan ya Rasul kepada orang-orang, wala na'tihi, dan tidak mengerjakan siapa kita ya Rasul, hi ing khair, nyuruh kebaikan kepada orang tapi tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Wala'udzubillah, Allahumma ba'idna ala nafsik. Wa nanha, dan melarang, menyegah sopo kita, anis syarri, dari kejelekan, wa na'tihi, dan mengerjakan atau mendatangkan siapa kita, hi ing asyar, kita juga melarang kejelekan tapi kita sendiri yang mengerjakannya ya Allah. Fa iyyaka, maka jauhilah kamu, ya miskinu, wahai orang-orang miskin. Ini Imam Ghazali kalau hidup zaman sekarang, zaman Gen Z ini jauh. Imam Ghazali, fa iyyaka, maka takutlah ya miskinu, wahai orang-orang miskin, ya. Yang dengerinnya Gen Z. Orang hedon gini kok dibilang miskin, ya. Enggak tahu apa. Enggak terima dibilang miskin. Nabila itu biasanya. Enggak terima dibilang miskin. Ya miskinu, orang-orang miskin. Tuh, ya miskin itu maksudnya orang-orang yang malang. Miskin itu enggak selalu dikaitkan dengan harta. Bisa miskin ilmu, bisa miskin akhlak. Intinya orang-orang yang malang. Kalau enggak miskin emang kita kaya ya? Orang kaya itu seperti apa sih? Kadang-kadang bingung, kaya itu seperti apa maksudnya? Ya kalau misalkan kita kaya itu ghani, secara makna itu tidak membutuhkan. Kaya itu yang tidak. Berarti kaya itu yang maha kaya itu Gusti Allah, enggak butuh. Nah, kita masih butuh. Sekarang untuk orang-orang yang penghasilan 1 juta, untuk orang-orang yang penghasilannya 5 juta sebulan, dia akan mengatakan miskin kepada orang-orang yang penghasilannya 1 juta. Yang 5 juta merasa kaya. Tapi menurut orang yang penghasilannya 10 juta, orang 5 juta tadi 10 juta kaya. Menurut orang-orang yang penghasilannya 100 juta per bulan, yang 10 juta itu yang 100 juta merasa kaya. Menurut orang-orang yang penghasilan 1 miliar per bulan, orang 100 juta itu siapa paling tinggi? Raja Arab.
Raja Arab misalkan, siapa namanya? MBS, Muhammad bin Salman, siapa? Raja-raja Brunei. Kalian anggap kaya? Oh, setiap malam masih ya Allahumma, Allahumma ya Allah, ya masih kaya, masih Allahumma. Hah? Orang kaya kok masih minta sama Allah. Orang kaya itu nggak butuh seharusnya. Jadi sulit bilang kaya ke orang itu seperti apa. Ukuran kaya itu, makanya saya nggak ngerti ukuran kaya itu seperti apa. Yang paling pantas buat kita itu ya miskin. Miskin. Miskin itu orang yang malang. Dikatakan juga orang miskin itu seperti apa? Orang miskin itu adalah orang-orang yang memiliki banyak keinginan. Kalau orang banyak keinginan, biasanya nggak semua tercapai, akhirnya malang. Fa'iyaka, masya Allah, sampai mana tadi? Saya agak alergi sama orang-orang nggak bisa dibilang miskin, nggak bisa kaya, masya Allah, sombongnya, masya Allah, banyak duit. Ya tapi ya itu biasa lah, itu orang macam-macam, beda-beda ya. Kaya juga nggak harus harta ya, ada kaya hati, kaya jagur. Mau kaya jagur? Jagur rajin, masya Allah. Fa iyaka, maka jauhilah siro, ya miskinu, wahai orang-orang miskin. Jauhi apa? Antudhina, pada akan tunduk siapa kamu, ditazwirihi, kepada kepalsuannya syaitan, watatadalla, dan terjerat siapa kamu, bihabli ghururihi, dengan tali tipu dayanya syaitan. Fawailun, maka utawi celaka. Fawailun, maka kecelakaan, celaka ikulil jahili, bagi orang yang bodoh. Fawailun, maka celaka bagi lil jahili, bagi orang yang bodoh. Haitsulam, sekiranya tidak mau, haitsulam, sekiranya tidak yata'allam, haitsulam yata'allam, sekiranya tidak mau belajar sopo jahil, marrotan, dengan sekali, marrotan wahidatan, dengan sekali, wahidatan, yang satu kali, maksudnya kayak gitu. Celaka bagi orang bodoh, celakanya satu kali. Bagi orang bodoh yang nggak mau belajar, itu celakanya satu kali. Wawailun, dan celaka lil alimi, bagi orang alim, orang yang udah pinter, udah ngaji. Haitsulam ya'mal, ing dalam sekiranya tidak melakukan sopo alim, bima alima, dengan lil alimi, haitsu lam ya'mal, bima, dengan ilmunya, alima, yang ngerti sopo alim. Oh, bima. Wawailun, dan celaka lil alimi, bagi seorang alim, haitsu lam ya'mal, ing dalam sekiranya tidak melakukan, tidak mengamalkan siapa alim, bima, dengan perkara atau dengan sesuatu, alima, yang mengetahui siapa alim, maksudnya ilmu, alfa marrotin, kelawan 1000 kali. Celakanya orang alim yang gak mau mengamalkan ilmunya itu 1000 kali, jauh berbeda. Wa'alam, lan ngertiyo, ketahuilah rahimakallah, annan nasa, ing sesungguhnya manusia, fi thalabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, iku ala thalathati ahwalin, iku atas 3 tingkah, 3 kelakuan, 3 tipe.
Manusia di dalam menuntut ilmu itu ada 3 tipe-tipenya, tingkah-tingkahnya. Rajulun, yang pertama seseorang, thalabal ilma, menuntut ilmu sapa rajul, liyatakhidahu, untuk menjadikan sapa rajul hu ing ilmu, menjadikan ilmunya untuk apa? Zadahu, bekalnya rajul, ilal ma'adi, kepada hari kiamat, bisa akhirat juga bisa. Rajul ini menuntut ilmu untuk menjadikan ilmunya bekal akhirat. Tipe yang pertama, walam yaqsid, dan tidak bermaksud sapa rajul bihi, dengan ilmunya, illa wajhallah, kecuali ridhonya Gusti Allah Ta'ala, wad darul akhirah, dan perkampungan atau rumahnya akhirat. Rajul yang pertama tipenya seperti itu. Fahada, mongko adapun iki, mongko utawi iki yang seperti ini nih, iku minal faizina, iku termasuk orang yang beruntung. Kalau niat nuntut ilmunya untuk bekal akhirat dan tidak bermaksud kecuali mendapatkan ridho Allah dan rumah di surga, ini termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, kamu di mana nih? Ini ada 3 nih. Nah, kita ini di mana? Coba dilihat diri kita nih. Kita terlalu sering melihat orang, terlalu sering menilai orang, sampai jarang menilai diri sendiri. Nah, ini kitab Bidayatul Hidayah memberi kita kesempatan untuk menilai diri sendiri. Yang kedua, warajulun, seorang tolaba menuntut, mencari hu ing ilmu, liyasta'ina, untuk meminta bantuan sapa rajul bihi, dengan ilmu, bantuan ala hayatil ajilah, atas hidupnya rajul, al ajilata, yang cepat, al-ajilata, yang cepat, maknanya tegasnya yang cepat itu maksudnya dunia. Hidup cepat itu di dunia, hidup lama di akhirat. Ajilat pakai ain. Kalau ajilat itu akhirat panjang. Rajul tadi menuntut ilmu untuk membantu hidupnya di dunia. Wayanala, dan agar mendapat sapa rajul bihi, dengan al-ilmu, al-izza wal jah wal mal, agar mendapat dengan ilmu itu kemuliaan, wal jah, dan pangkat, wal mal, dan harta. Niatnya untuk itu. Wa huwa, dan utawi rajul iku alimun, iku ngerti, bidzalika, dengan hal-hal tersebut. Dia mengetahui dirinya seperti itu, mustasyirun, dan juga merasa fi qalbihi, di dalam hatinya rajul, roka kata ing jeleknya tingkahnya rajul, roka kata halihi, ing jeleknya tingkahnya rajul tadi. Dia mengetahui tindak tanduknya seperti itu, dan hatinya menyadari bahwa itu jelek. Wa khissata maqsadihi, dan hinanya tujuannya rajul. Dia faham sekali ilmunya untuk hal-hal yang sifatnya dunia, mencari pangkat, kemuliaan, dan harta. Tapi dia faham, dia mengakui, dia menyadari hal-hal tersebut. Fahada, maka yang seperti ini, iku minal mukhatirina, iku termasuk orang yang dikhawatirkan, mengkhawatirkan orang seperti ini. Kenapa kok khawatir? Fa in ajalahu,
Fa'in maka jika ajalahu segera datang hu ing mengkono rojul, segera datang kepada rojul apa ajaluhu opo ajalnya rojul qabla taubati sebelum taubat, khifa maka dikhawatirkan sapa alaihi ing atase rojul su'il khatimah su'ul wala'udzubillah min dzalik. Wa baqiya dan tersisa apa amruhu apa urusannya rajul fi khataril masyiati di dalam kekhawatiran kehendaknya Allah. Masyiah itu kehendaknya Allah. Yang kedua ini di tengah-tengah, hanya dikhawatirkan dia. Ini kira-kira dapat tobat apa enggak sebelum mati? Khawatirkan. Kalau enggak dapat tobat, su'ul khatimah. Khawatir. Wa in wufiqa, dan jika diberi taufik sapa rajul li taubati kepada taubat qabla hululil ajali ing dalam sebelum datangnya ajal, wa adhafa lan menambahkan sapa rajul ilal ilmi terhadap ilmu al amala dan kepada amalnya, wa tadaraka dan memperbaiki sapa rajul ma ing perkara farata yang sembrono sapa rajul minhu dari ma minal khalali dari cacat, dia diberi taufik untuk taubat dan memperbaiki semuanya, sembrononya, cacatnya, iltahaqa maka bergabung sapa rajul bil faizina dengan orang-orang faizin tadi yang pertama tadi. Fa innat taiba maka sesungguhnya orang yang taubat minal dzambi dari dosa iku kaman iku seperti seorang la dzamba yang tidak ada dosa, iku maujud lahu bagiman. Orang yang sudah bertobat dan diampuni, diterima taubatnya, itu seperti tidak memiliki dosa lagi. Kalau dia diberikan taufik akhirnya bertobat, ya termasuk orang-orang faizin. Tapi kalau akhirnya dia mati sebelum tobat, itu mengkhawatirkan. Makanya walaupun tipe seseorang yang kedua ini masih khawatirkan, belum sampai kok jatuh, barangkali ada tobat, tapi tetap kita hindarilah yang seperti itu, karena mengkhawatirkan. Kalau dapat tobat, kalau nggak dapat tobat, ya itu yang jadi masalah. Warajulun, dan yang ketiga, warajulun thalithun, seseorang yang ketiga, yang nomor 3, istahwadha, yang menguasai alaihi ing atase rajul, siapa asyaitanu, siapa syaitan, fattakhadha maka menjadikan siapa rajul ilmahu pada ilmunya rajul dzari'atan ing lantaran atau jalan ilat takatsuri terhadap memperbanyak bil mali dengan harta, wattafakhuri bil jahlan berbangga-bangga, sombong-sombongan bil jah dengan pangkat, wa ta'azzuzi dan memuliakan diri. Rajul ketiga ini dikuasai setan hingga akhirnya benar-benar ilmunya dipakai untuk memperbanyak harta, wa tafakhuri bil jahi dan sombong-sombongan dengan pangkat, wa ta'azzuzi dan memuliakan diri bi kathratil atba'i dengan banyaknya pengikut, pengen banget banyak pengikut kayak gitu. Memuliakan diri, saya tuh mulia, buktinya apa? Pengikut saya banyak, kan itu sudah dikuasai setan. Yadkhulu masuk sapa rajul bi ilmihi dengan ilmunya rajul kullama dakhalin ing dalam setiap pintu masuk, rajaa karena mengharapkan an yaqdiya akan
menunaikan sapa rajul minad dunya dari dunia wa tarahu lan hajatnya rajul wa huwa lan utawi adapun mengkono rajul ma'adzalika beserta itu iku yudmiru iku menyembunyikan sapa rajul fi nafsihi di dalam dirinya annahu sesungguhnya rajul indallah di sisi Allah bimakanin dengan satu tempat yang tinggi, yaitu menyembunyikan diri, ya, merasa dirinya memiliki tempat yang tinggi di sisi Allah. Kenapa kok dia merasa seperti itu, padahal hakikatnya kelakuannya jauh daripada orang-orang yang soleh semestinya. Litasamihi karena bersifat litisamihi karena bersifat sapa rajul bisimatil ulama dengan sifatnya ulama wa turassumihi dan berpenampilan sapa rajul birusumihim dengan penampilannya ulama-ulama fizzi di dalam pakaiannya wal mantiki dan ucapannya, karena dia merasa sifatnya seperti ulama, pakaian saya seperti ulama, perkataannya seperti ulama, akhirnya dia merasa memiliki tempat di sisi Allah, tempat yang tinggi, padahal enggak. Ma'atakalubihi sertane rusaknya mengkono rajul ala dunya atas dunia zahiran wa batinan fahada maka yang seperti ini iku minal halikina termasuk orang-orang yang binasa atau rusak, wa minal hamqa dan termasuk orang-orang yang tolol. Hamqa itu tolol. Al maghrurina yang tertipu oleh penampilannya sendiri. Idir rojaa karena utawi pengharapan iku munqati'un iku putus an taubatihi dari taubat. Orang-orang yang seperti ini itu dikatakan hamqa, maghrur, bodoh, tolol dan tertipu, rusak, bodoh dan tertipu. Karena apa? Karena terputus harapannya anit taubatihi, anit taubat, dari taubat itu terputus. Kenapa terputus? Lidhannihi karena dugaannya rajul, dia menduga, berprasangka annahu sesungguhnya rajul, dia berprasangka sesungguhnya dia iku minal muhsinina termasuk orang-orang yang bagus. Syarat taubat, salah satu syarat utama taubat adalah menyadari dulu, mengetahui dulu dosanya itu apa. Bagaimana orang-orang seperti ini mau bertobat? Pasti terputus karena dia merasa tidak salah, karena sudah dikuasai setan. Sama sebenarnya. Bagaimana caranya orang itu bisa mendapatkan harapan untuk alim, untuk bisa ngaji, untuk bisa hafal Quran, hatam Qurannya? Dia harusnya mengetahui kekurangannya. Bagaimana orang bisa pintar dengan belajar kalau dia tidak merasa bodoh? Bagaimana orang bisa hafal Quran kalau dia tidak merasa butuh, deres? Munqati, terputus pengharapannya kalau sudah seperti itu. Wa huwa lan utawi rajul, adapun rajul tadi iku ghafilun, iku lupa, lalai an qaulillahi tabaraka wa ta'ala, dari ucapan atau firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surat Al-Bil.
Ya ayyuhalladzina amanu, ini yang didauhkan ini orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, ay orang-orang amanu yang iman, lima taquluna, lima kenapa taquluna ngucap sapa sira kabeh, kenapa kalian mengucapkan ma ing perkara la taf'aluna yang tidak melakukan sapa sira kabeh. Ngapain kamu bilang hal-hal yang kamu tidak lakukan juga? Dia lupa sama ucapan-ucapan Allah itu. Wa huwa lan utawi rajul, tadi yang ketiga ini iku mimman, iku termasuk orang qala yang ngucap fihim di dalam man yang diucapkan Rasul. Orang ini termasuk orang-orang yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dawuh ana utawi ingsun min ghairid dajjali, dari selain dajjal, iku akhwafu, iku lebih mengkhawatirkan alaikum, atas kalian semua. Saya lebih khawatir kepada kalian atas minat dajjali ketimbang dajjal. Saya lebih khawatir dari selain dajjal kepada kalian itu. Faqila, maka mengucapkan, bertanya, wa ma huwa ya Rasulullah, itu apa ya Rasulullah? Wa ma iku opo huwa utawi ghairid dajjal ya Rasulullah, apa itu yang selain dajjal ya Rasul? Faqala, maka dawuh sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulama usu, ulama yang buruk, ulama yang jelek. Rasul lebih mengkhawatirkan umatnya bertemu ulama yang jelek daripada bertemu dajjal. Wahadalan, utawi iki li'anna dajjal, karena sesungguhnya dajjal iku ghayatuhul idlalu, utawi tujuannya dajjal iku al-idlalu, iku menyesatkan. Wa mithlu hadzal alimi, dan adapun orang yang seperti ini, orang alim ini, in sarafan nasa 'anid dunya, senajan memalingkan sapa alim, orang alim ini memalingkan an-nasa pada manusia, 'anid dunya, dari dunia, bilisanihi, dengan lisannya hadzal alim, wa maqalihi, dan ucapannya hadzal alim, fahuwa, maka adapun hadzal alim iku da'in, iku mengajak lahum, kepada annas, ilaiha, terhadap dunia, bi'a'malihi, dengan amal-amalnya hadzal alim, wa ahwalihi, dan perilaku-perilakunya hadzal alim. Kalau dajjal itu jelas memang tujuannya menyesatkan manusia. Tapi orang yang alim yang seperti ini, model yang ketiga ini, iya, dia seperti memalingkan manusia dari dunia. Jangan dunia, dengan lisannya, dengan ucapannya. Tapi sebenarnya dia mengajak manusia itu terhadap dunia. Mengajak dengan cara apa? Dengan perilaku-perilakunya dan kelakuan-kelakuannya. Walisanul hal, dan utawi lisannya perilaku iku, ini di sini antoku, itu di situ afsahu apa antoku? Afsahu ya. Kalau di kitab saya ini antoku. Walisanul hal, dan adapun lisannya perilaku, maksudnya lisan perilaku itu maksudnya contoh secara langsung. Iku antoku, afsahu itu lebih fasih gitu. Kalau afsahu, kalau antoku itu lebih mampu berbicara. Min lisanil maqal, dari lisannya ucapan. Contoh atau lisanul hal iku afsahu, iku lebih fasih, atau antoku lebih mampu berbicara, min lisanil maqal, ketimbang lisan ucapan. Watiba'un nas, lan utawi tabiat-tabiatnya manusia, ilal musa'adati, terhadap tolong menolong atau membantu, fil a'mali,
di dalam amal iku amyalu iku lebih condong minha dari tabiat tadi ke situ dulu ilal mutabaati ketimbang mengikuti fil aqwali ing dalam mengkono piro-piro ucapan. Tabiat manusia itu lebih condong terhadap yang dilihat daripada yang diucapkan. Fama maka adapun perkara afsada yang merusak hu ingma sopo hadal maghrur ing ikilah orang yang tertipu tadi bi a'malihi dengan amalnya hadal maghrur. Oh salah. Iya. Minha ilal mutaba'ati. Fama maka adapun perkara afsada yang merusak hu ingma siapa hadal maghrur siapalah ikilah wong kang tertipu orang yang tertipu bi a'malihi dengan amalnya hadal maghrur iku aktsaru iku lebih banyak mimma dari perkara aslaha yang memperbaiki sapa hadal maghrur hu ingma yang merusak seperti ini lebih banyak daripada yang memperbaiki bi aqwalihi dengan ucapannya hadal maghrur idz la yastajri'u karena tidak akan berani sapa al jahilu sapa orang bodoh maksudnya mungkin orang awam ya. Orang awam itu enggak akan berani alar rogbati atas senangnya fit dunya keduniaan di alam dunia illa bistijra'il ulama kecuali dengan beraninya para ulama. Faqad sara maka sungguh menjadi apa ilmunya rajul iku sababan iku jadi sebab lijara'ati terhadap beraninya ibadah. Faqad sara maka sungguh menjadi apa ilmunya rajul iku sababan iku menjadi sebab lijara'ati ibadillah terhadap beraninya hamba-hambanya Allah. Ilmunya rajul tadi menjadi sebab terhadap beraninya hamba-hambanya Allah ala ma'asihi atas kemaksiatan hi ing Allah wa nafsuhu lan utawi hatinya rajul atau dirinya rajul al jahilatu yang bodoh iku mudillatun iku manja ma'adzalika beserta itu tumannihi memberi harapan opo nafas opo hati hi ing rajul memberi harapan watu rajjihi lan tegese memberi harapan opo nafas watad'uhu dan mengajak opo nafas hu ing rajul ila an yamunna untuk menyebut sapa rajul ala Allah ing atase Allah bi ilmihi ila yamunna untuk menyebut sapa rajul bi ilmihi dengan ilmunya rajul wa tukhayyilu dan memberi khayalan apa nafas ilaihi marang rajul apa nafsuhu apa hatine rajul. Ya Allah, jadi orang yang seperti ini, tipe rajul yang ketiga ini, sesungguhnya dia itu bodoh. Hatinya itu tertipu. Dan hatinya itu manja. Dia seperti menipu diri sendiri. Memberi harapan dengan ilmu-ilmunya.
dan memberi hayalan-hayalan. Annahu sesungguhnya rajul iku khairun, iku lebih baik. Hayalannya apa? Annahu ing sak temene rajul, sesungguhnya rajul iku khairun, iku lebih baik min katsirin, dari kebanyakan, min ibadillah, dari kaula-kaula atau hamba-hambanya Gusti Allah. Itu yang ketiga tuh yang seperti itu. Tadi mulai jam berapa? Setengah? Dua 1:30. Hah? Udah berapa menit? Hah? Jam 30. Sampai mana tadi? Hah? Fakun ayyuhat talibu, fakun maka ada siapa kamu, ayyuhat talibu, wahai para pelajar, iku minal fariqil awal, termasuk kelompok yang pertama. Wahdar, dan menghindarlah siapa kamu, antakuna antakuna, pada akan ada siapa kamu, iku minal fariqits tsani, dari kelompok yang kedua. Kalau kamu melihat diri kamu itu ada di kelompok yang pertama, maka kamu hindari untuk terseret masuk ke dalam kelompok yang kedua. Fakam, maka begitu banyak, min musawwifin, dari orang yang menunda-nunda, ajalahu, cepet, hu ing musawwif. Musawwif itu orang yang menunda-nunda. Ajalahu, cepet, hu pada musawwif, apa al ajalu, apa ajalnya. Qabla taubati, sebelum taubat. Banyak sekali, kata Imam Ghazali, orang-orang yang menunda-nunda. Musawwif ini akhirnya ajalnya cepat sebelum dia taubat. Qabla taubati. Faqasira, maka rugi siapa mengkono musawwif. Maka kamu kalau menunda itu merugi. Wa iyyaka, dan jauhkan sapa sira, summa iyyaka, ingatkan betul, jauhkanlah sapa sira, summa iyyaka, kemudian takutlah sapa sira, antakuna, pada akan ada siapa kamu, iku minal fariqits tsalits, termasuk kelompok yang nomor 3. Jika kamu termasuk kelompok yang nomor 3, fatahlika, maka rusak siapa kamu, halakan dengan kebinasaan, la yurja, yang tidak bisa diharapkan, ma'ahu, besertane halak. Apa falahuka, apa keuntungan, tidak bisa diharapkan keuntungan. Wala yuntadharu, dan tidak mungkin, wala yuntadharu, dan tidak mungkin ditunggu, apa salahuka, apa kebaikanmu. Kalau jadi yang pertama, kalau yang ketiga itu sudah putus pengharapan untuk mendapatkan keuntungan, dan juga tidak mungkin ditunggu kebaikannya. Kalau yang kedua masih ada kesempatan, masih ada celah lah, sekiranya dia diberikan tobat. Kalau orang yang ketiga ini bukan tidak diberikan tobat, ya sulit, karena dia merasa tidak salah. Munqati anit taubati, munqati an taubat, itu dari tobat itu terputus karena merasa biasa-biasa aja. Fa in qulta, maka jika mengucapkan siapa kamu,
Fama, maka itu apa bidayatul hidayah, utawi permulaan mendapatkan hidayah, liujar riba, supaya menguji sapa ingsun biha dengan bidayatul hidayah, nafsi pada diri sendiri, nafsi ing awake dhewe ingsun. Jika kamu bertanya bidayatul hidayah itu apa, kenapa saya supaya menguji diri saya itu biar apa? Dijawab sama Imam Ghazali, fa'ala, maka ketahuilah anna bidayataha, sesungguhnya permulaannya hidayah iku zahirut taqwa. Kalau kamu nanya bidayatul hidayah itu apa sih? Bidayatul hidayah iku zahirut taqwa, iku zahirnya takwa. Wa nihayatahalan, ujungnya hidayah itu batinut takwa, batinnya takwa. Fala aqabata, fala aqibata illa littaqwa. Fala aqibata, dan tidak ada keberuntungan illa kecuali littaqwa, dengan ketakwaan. Wala hidayata, dan tidak ada petunjuk. Wala hidayata, dan tidak ada petunjuk iku maujud illa lil muttaqin, kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya pentingnya hidayah, karena hidayah itu sangkut pautnya dengan takwa. Wat taqwa, dan utawi takwa iku ibaratun, iku ibarat anim titsali, dari melaksanakan awamirillah, perintah-perintahnya Allah. Wajtinabi, dan menjauhi nawahihi, ing larangan-larangannya Allah. Takwa itu melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Oh, susah. Melaksanakan perintah-perintah Allah itu lebih mudah daripada menjauhi larangan-larangannya Gusti Allah. Susah. Orang-orang pasti mudah, sebenarnya sangat mudah untuk, maksudnya lebih mudah untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Jadi kayak nyolatin orang mati aja, nyolatin orang mati itu kan dapat apa namanya, ya dapat amplop ya. Nyolatin orang mati termasuk perintahnya Allah. Apalagi yang matinya orang kaya, langsung pada sholat itu gampang. Orang buat melaksanakan itu mudah, menjauhi itu lebih susah. Maka dikatakan orang bertakwa yang benar-benar akhirnya bisa mendapatkan ketakwaan itu bukan setelah melakukan banyak perintahnya Allah, tapi setelah banyak menjauhi larangan-larangannya Allah. Karena itu lebih sulit daripada melaksanakan perintahnya. Fahuma, maka utawi, maka adapun imtithal wajtinab, melaksanakan atau menjauhi, bahwa mengko utawi imtithali awamirillah dan wajtinabi nawahihi, melaksanakan perintah atau dan menjauhi larangannya, iku qismani, iku dua bagian.
Wa ana lan utawi ingsun adapun saya iku usyiru memberikan isyarat alaika atasmu bijumalin dengan piro-piro jumlah mukhtasaratin yang diringkas min zahiri dari bagian luarnya ilmu taqwa min zahiri ilmu taqwa fil qismaini di dalam dua bagian jami'an hale sekabehane diringkes sama Imam Ghazali wa ulhiqu dan menggabungkan sopo ingsun qisman ing bagian wa ulhiqu qisman dan menggabungkan sopo ingsun pada dua bagian thalitan wa ulhiqu dan menggabungkan sapa ingsun qisman pada bagian thalitan yang ketiga liyasira supaya jadi apa hadal kitab yo iki kitab iku jami'an iku komplit jami'an komplit mughniyan tur mencukupi. Jadi sama Imam Ghazali dibikin 3 bagian gitu ya. Qisman thalithan dibagi 2 bagian. Wallahu utawi Gusti Allah iku al-musta'anu yang dimintai pertolongan. Al-qismul awal bagian yang pertama fit ta'ati ing dalam ketaatan. Wallahu alam. Al-Fatihah.